Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Rahmat Dinata, mahasiswa Teknologi Rekayasa Internet. Pada video kali ini, saya akan membuat sebuah penyelesaian pada lab yang ada pada Google Cloud, yaitu uh, tentang create a virtual machine dan juga App Engine Quick Start. Ya, ya. Jadi di video ini saya akan menyelesaikan dua lab sekaligus. Ya, di situ. Nah, oke, langsung saja kita start. Lagi menunggu start, saya akan melakukan overview sedikit terkait apa namanya? Terkait eh, create virtual machine ya, terkait virtual machine atau biasa disebut sebagai VM. Ah, Bentar. Nah, kita menggunakan username dan password ya dengan yang telah disediakan oleh Google Cloud kan? Karena memang konsep seperti itu ya. Ini. Nah, pertama-tama overview terkait virtual machine. Nah, jadi virtual machine ini atau VM ya, itu adalah salah satu dasar layanan dasar yang sangat-sangat penting di cloud computing. Biasanya kita gunakan untuk banyak hal ya, mulai dari hosting website, uji coba aplikasi, sampai simulasi sistem jaringan. Seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan. Nah, ini adalah dashboard utama dari Google Cloud ya, dari apa namanya Google Cloud Console ya. Nah, di sini saya akan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Itu. Teman-teman kita buka terlebih dahulu aktif Cloud Shell ya, untuk kita memastikan bahwa kita sudah mengikuti lab ini. Seperti itu. Guys, tunggu sebentar. Nah, sip. Oke, sebentar. Nah, ini sudah dibilang ya bahwa kita sudah sesi kita sudah ada, jadi kita tinggal mengikutinya saja. Seperti itu. Nah, ini pendahuluannya ya. Langkah-langkah yang perlu kita kerjakan seperti start lab, lalu kita login dengan yang sudah disediakan username dan passwordnya, dan juga kita diminta untuk membuka Cloud Shell ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke langkah pertama, kita terlebih dahulu untuk mengatur region dan juga zona ya, untuk memastikan bahwa kita sudah terdaftar. Oke, seperti itu. Oke, bentar. Mungkin kita perlu sedikit perbaikan. Take a minute. Oke, reconnect. Nice. Maaf, tadi terputus ya. Ulang, dan juga yang terakhir ini untuk menjalankan terkait zona yang sudah kita pilih tadi. Oke, kita langsung saja masuk pada langkah pertama, yaitu kita di langkah pertama ini akan membuat sebuah instan baru dari Cloud Console seperti itu. Nah, di sini ada langkah-langkahnya, mulai dari langkah dasar ya, seperti kita diminta untuk membuka Cloud Console sudah, dan juga kita melihat menu navigasinya ya, seperti yang di sini. Kita membuka Compute Engine, di sini ada beberapa tab, lalu kita buka VM Intense. Nah, ini kita bisa minimize terlebih dahulu. Setelah itu kita diminta untuk klik icon Create Intense dan juga memastikan tab tersebut menampilkan machine configuration.
intense. Ops, nah di sini ada langkahnya ya, pendahuluan berarti ya. Tadi bilang pendahuluan ya. Di sini kita harus menyesuaikan target value dari field yang sudah ditentukan, seperti namanya harus DK. Untuk zone regionnya USA 1 sudah benar ya, karena hanya satu. Lalu zonanya USSD yang D, yap. Lalu seriesnya yang E2, yap, sudah benar. Dan mesin type-nya yang E2 medium. Medium. Nah, kata tersebut selesai, lalu kita masuk ke tab operating system dan storage. Seperti itu. Oke, kita ingin mengubahnya untuk menyesuaikan. Kita menggunakan operating system Debian, ya sudah sesuai. Versionnya Debian Linux yang 11 dan Bulleyes. Yang ini kita select. Nah, sudah sesuai size dan ininya dan type-nya ya. Lalu setelah itu kita diminta untuk set networkingnya kita izinkan yang HTTP traffic. Kenapa? Karena disinilah setelah kita memilih option ini, kita checklist ya, nanti kita checklist seperti ini. Ini nanti akan otomatis membuat suatu firewall rule ya, yang mengizinkan HTTP traffic ini berada di port 80. Seperti sudah ada note seperti sini. Oke, setelah itu kita create. Kita tunggu sebentar. Nah, ini setelah ini kita akan diminta untuk connect SSH untuk menghubungkan dengan VM. Oke, kita tunggu sebentar, sedang loading. Ya, seperti itu. Sebentar. Dan di lab ini terdapat waktunya ya, untuk kita sebagai ambang batas kita menyelesaikan lab ini. Itu. Cukup makan waktu untuk prosesnya, untuk membuat suatu intens. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita diminta untuk klik SSH di sebelah kanan intensnya. Bagian ini dong. Ini tabnya. Sorry. Yep, ini kita pastikan terlebih dahulu. Yep. Authorize. Sedang menyesuaikan ya. Ini akan memakan waktu juga. Nah, sudah masuk ya. Sudah ada, kita bisa masuk ke langkah kedua. Langkah kedua ini yaitu kita akan diminta untuk menginstal Nginx web server ya, dengan mengikuti beberapa perintah ikut langkah-langkah berikut dengan menjalankan perintah-perintah ya. Yang pertama di sini kita akan menjalankan command atau perintah update terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena perintah update ini sangat perlu apabila kita ingin melakukan instalasi atau apapun. Ini kita terlebih dahulu melakukan update. Selanjutnya kita akan menginstal Nginx-nya dengan perintah sudo apt-get install -y nginx. Seperti itu. Ini sedang menginstal ya. Nah, kenapa kita perlu menjalankan di SSH ini? Karena kita harus menghubungkan dari VM ini dengan Nginx kita. Ya, prosesnya cukup memakan waktu. Sedang waiting here.
Oke, selesai ya. Setelah selesai, kita akan menjalankan perintah berikut untuk mengkonfirmasi apakah engine X yang sebelumnya kita install sudah berjalan. Kita copy saja dengan perintah ini. Nah, dengan ketentuan ya, sudah sesuai dengan apa yang output yang diharapkan. Seperti ini. Seperti ini. Yap, selesai. Nah, selanjutnya pada langkah 4 ini yaitu kita mencoba untuk membuat kita bisa menambahkan sebuah patch baru atau tab baru ya untuk kita memasukkan IP eksternal kita yang sudah dibuat dengan intens tadi ya di browser kita seperti ini. Di langkah mudah seperti ini. Seperti ini. Nah, saat ini engine X kita sudah berjalan, sudah pasti berjalan seperti itu. Oke. Save my progress. Apakah sudah sesuai? Oke, assignment complete. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu di sini akan membuat sebuah intes lagi, tetapi dengan gcloud ya, gcloud. Dengan menjalankan perintah berikut di cloud shell. Cloud shell. Kita copy di sini. Nah, apabila tadi sebelumnya kita tidak set zona, maka apabila kita melakukan perintah ini ya, perintah ini maka akan gagal karena zonanya belum ditentukan. Jadi dari cloudnya itu akan bingung ya, seperti itu. Selesai, kita sudah berhasil ya, nih komennya sudah ada dengan IP eksternal ini. Coba kita akses ya, kita copy, kita buka di sini. Seperti belum bisa ya, belum bisa seperti ya, karena kita belum hubungkan. Kita tap saja, tunggu waktu, kita pastikan apakah progres kita sudah selesai. Nah, selesai. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah perintah berikut ya. Apabila kita ingin mengetahui komen apa saja yang digunakan untuk membangun sebuah intens, ada kita memastikan tier network IPv6 dan lain-lainnya seperti itu. Kita tes. Nah, ini adalah untuk kita konekkan ya via gcloud, untuk kita konekkan dengan SSH seperti itu. Oke, kita Ctrl C terlebih dahulu. Nah, ini sorry, kita jalankan di SSH seperti ini. Oh yes, kita enter saja, kita kosongkan saja ini seperti itu. Seperti ini. Oh sorry. Oke, I see. Scopes, oh seperti itu. Oh, kita kosongkan. Oh, oke, seperti itu. Sebelum kita belum ini ya membuat sebuah compute intense, kita refresh terlebih dahulu. Nah, sudah. Oh sorry, kita bentar. Oke, seperti itu. Kita jawab ya untuk tes pengetahuan kita sebelumnya. Kita pada pertanyaan berikut, manakah langkah manakah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah VM intense di Compute Engine ya. Dengan langkah sebelumnya ya, kita bisa membangun sebuah VM itu dengan menggunakan CLOUD Console dan juga gcloud command line. Oke, sudah sesuai. Oke, nah itu tadi adalah penyelesaian pada lab ini. Kita bisa end labnya saja. Kita bintang 5 ya. Kita bisa close terlebih dahulu ya.
keluar, apa, keluar. Nah, selesai, sudah checklist ya. Oke, selanjutnya kita masuk eh, ke labs berikutnya. Itu tentang App Engine Quick Start. Di sini memiliki waktu 20 menit ya, 20 menit. Kita start saja ya. Nah, apa sih App Engine itu? Mungkin kita juga baru mengenal App Engine itu. Jadi App Engine itu layanan cloud dari Google yang bisa ngebebasin kita sebagai develop dari ngurusin hal-hal yang mungkin cukup ribet ya, seperti server, sistem operasi, ataupun load balancing. Nah, jadi kita cukup fokus ke code dan logika aplikasi saja, dan sisanya kayak scaling otomatis, monitoring, bahkan logging udah ditangani dari oleh Google seperti itu. Ini cukup keren karena kita pas kini keren banget karena buat bikin aplikasi yang bisa langsung scale up dan scale up down itu tergantung jumlah user dan beban kerjanya gitu, seperti itu. Nah, masuk saja kita ke cloud, Google Cloud Console ya. Seperti ini. Oh, sorry. Udah. Seperti biasa, kita akan login dengan username, yep, dan password yang sudah ditentukan oleh lab Google Cloud ya. Di ini lain kali. Nah, di sini terlihat bahwa kita akan memahami apa saja itu tentang clone atau download, tes, update, tes lagi, dan juga deploy. Seperti itu. Selanjutnya, di sini kita akan pada langkah, sorry, ada sedikit problem. Nah, oke. Seperti biasa kita pastikan terlebih dahulu kita membuka sel ya. Ini tulisannya opsional semua ya, jadi kita bisa lewati saja. Nah, kita langsung masuk aja nanti ke langkah pertama. Langkah pertama ini kita diminta untuk ngapain sih? Jadi di sini kita uh, akan mengizinkan ya, atau menghidupkan Google App Engine Admin API. Seperti itu. Dan di mana sih untuk melakukannya? Jadi kita membuka authorize. Oke, sudah selesai. Di bagian menu navigasi kita pilih API dan service. API dan service, lalu library. Seperti ini. Nah, di sini kita akan mencari yang namanya App Engine Admin API, gitu ya. Ya, kita minimize terlebih dahulu. Kita cari. Nah, seperti ini ya. Kita manage sampel. Oh, sini sudah dihidupkan. Gitu. Selanjutnya kita akan dihidupkan di sini angka kedua, yaitu kita akan download the Hello World apps ya, dengan melakukan git clone dari GitHub gitu. Ini kita masuk, terdapat aplikasi sederhana Hello World ya, Python, yang kita bisa gunakan dengan cepat untuk melakukan deploy pada Google Cloud seperti itu. Kita keluar terlebih dahulu. Sorry. Seperti ini. Nah, kita jalankan di seperti ini ya. Kan
Kita akan mengcloning. Kita tunggu prosesnya. Jadi perintah git clone ini sama saja kita mengunduh dari repository GitHub ya, seperti itu, ke repository lokal. Kalau misalnya kita melakukan secara lokal ya, seperti itu. Sudah selesai prosesnya. Lalu kita akan membuka file dari folder Python doc sample ya. Kita copy aja. Di sini kita akan membuka file dari folder Python doc sample, app engine, standar Python 3, dan juga hello file eval. Nah, seperti ini. Lalu kita akan setup Python environment-nya. Ini sangat penting ya. Kita akan gunakan satu-satu komennya. Kita update terlebih dahulu, jangan lupa. Selanjutnya kita menginstal Python environment dengan sudo apt -y Python 3 ya, Python 3 umum, cukup umum digunakan. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan Python ya, PNV dengan nama project my environment. Kita untuk aktifkan. Oke, selesai ya, sudah masuk ya di sini. Nah, selanjutnya pada langkah ketiga di sini kita akan melakukan testing terkait application-nya ya. Nah, kita sini dapat membaca dari directory hello world, di mana aplikasi app.yaml ya, configuration file ini lokasinya. Kita akan mulai dengan deployment dengan Google Cloud dengan menggunakan perintah berikut. Yap. Kita bisa terlebih dahulu sini dengan dev nama file Python-nya ya. Oke, nah ini sudah kita jalankan, sedang deploy. Sebentar, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar ya. Kita melihat ada tab apa aja ya. Oke, selanjutnya kita cek web preview. Cek web preview ya. Sebentar. Cek port 808 ya, 8080. Yep, ini ada 8080 tes. Nah, sudah sesuai. Kita bisa masuk ke langkah 4, yaitu kita melakukan perubahan. Jadi minta menggunakan new tab, lalu kita buka file ini, repository ini. Repository sama ya tadi ya, Python doc sample, app engine, standar Python 3. Lalu kita buka file main.py nya.
dengan perintah nano main.py nama ininya, nama file. Oke, nah di sini kita lihat apa yang perlu kita ubah. Kita ganti hello world-nya dengan hello. Oke, seperti itu. Kita ganti seperti ini. Hello, kita pastikan terlebih dahulu ya, takut salah. Nggak seru tah. Oke, lalu kita save saja, Ctrl X dan Y. Kita pastikan sudah terganti. Selanjutnya kita bisa reload ya. Oh, sorry, mungkin saya salah ganti tadi. Nah, sudah sesuai ya. Yap. Nah, lalu kita bisa masuk ke deploy aplikasinya dengan perintah gcloud app deploy ya. Kita masukkan represent US West. Oke. Yang ketiga ya jadi ya. Oke, nah ini adalah proses kita deploy ya, Writing Engine application. Kita melanjutkan. Oke, tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat ya aplikasi kita tadi. Nah, karena sebelumnya seperti ini, kita lihat perubahannya. Tunggu sebentar, masih proses. Lama nih. Lihat. Waduh. Waktu kita sebentar lagi nampaknya. Kita jawab-jawab dulu lah. Ya. Apa uh, pemrograman ya yang modern yang bisa mendukung pada App Engine. Mulai Python, Ruby, Go, PHP itu bisa. Kita yap semuanya dong.
all of them, jadi semuanya bisa. Ada operating system, system administration, web server, dan lain application code, apalagi virtual machine yang kita coba tadi. Belum computed engine ya artinya. Kita submit dulu ya, kita coba tes. Oke. Oh belum. Oh berarti application application code ternyata boleh. Sudah selesai, coba kita tes dulu. Kita gunakan perintah ini untuk melihat ya, untuk mendapatkan linknya. Ops, ternyata bisa kita langsung buka. Nah, sudah terdeploy. Terkait terlihat perbedaannya ya, lebih pada URL-nya. Kita tes apakah kita sudah selesai. Yap, assignment selesai. Run. Oh, oke, semuanya kayak ini. Update enggak dong. One of more. Oke. Kita coba. Kita tes app engine. Nggak mungkin dong. Compute engine. Lalu sepertinya cloud.com engine, cloud function ya, untuk terbaik mungkin cloud run ya, bilang cek lagi. Oke, seperti itu. Nah, sudah selesai nampaknya. Oh, ini bisa hapus. Dan itu tadi adalah video penyelesaian dari tugas saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.